Yo, selamat malam, sahabat kelas investasi. Malam ini kita akan mencoba market review mingguan ya. Sesuai dugaan dan perkiraan. Luar biasa minggu lalu, IHSG. Senin anjlok, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bangkit dan nutup gap atas. Ya. Tapi memang menjadi tanda tanya untuk IHSG ini. Untuk minggu depan, itu masih akan konsolidasi nampaknya walaupun hijau ya. Kalau kita lihat dari pergerakan bursa Asia sih, kemarin Jumat, nampaknya belum ada lagi ya, seperti tanda-tanda hari Senin kemarin itu anjlok dalam, karena memang tidak ada sentimen negatif. Karena dari harga Dow Jones dan kawan-kawan di sini terlihat masih hijau penutupan Jumat. Kemungkinan kita masih akan hijau juga, tapi emang agak agak sepi aja. Cenderung kita memanfaatkan saham-saham memang volatilitasnya tinggi, sama saham-saham yang uptrend gitu. Untuk view ISG sendiri, mungkin masih akan bergerak di range 7.300 sampai level 7.228. Itu tuh minggu depan pergerakannya mungkin akan di dalam range kotak ini. So far masih oke. Namun untuk di bulan September ataupun akhir Agustus nanti masih akan menguji lagi ya level-level gapnya. Kalaupun nggak tahun ini, mungkin tahun depan. Karena kemarin masih ada utang gap di sini terlihat rapi jelas 69 68. Itu yang menjadi krusial. Tapi untuk so far terdekat sih masih so far bagus ya. Untuk dari ininya mungkin untuk nutup ini mungkin butuh ada sentimen besar dari ekonomi global ya. Sama seperti kemarin Nikkei. Mungkin kalau nggak kayak itu Agustus ini mungkin masih akan cenderung sideways aja gitu. Oke ya, tetap kita responsif, kita tetap pantau-pantau update-update market dengan kondisi yang ada. Dan kita masuk lagi ke saham-saham daftar akumulasi ya, asing minggu kemarin. Itu ada di Bank Mandiri, ada di Tins, ada di Arto, PTRO, Main, Jasa Marga, Nickel, Adaro, dan Pegas. Ya. Sedangkan untuk top akun non-retail dalam satu minggu kemarin, itu ada di NICL, Mayora, Pawon, BSDE, Sumarekon, rata-rata properti memang ya, minggu kemarin nih, atraktif. PNLF, Java, Ultra Jaya, ASLC, Bank Mandiri, PV, kemudian Arto, KLBF, Pegas, Brisik, AMRT, Jasa Marga, Silo, Gajah Tunggal, ICBP, CTRA, Data Esa. Sedangkan top akum dari Bandarmologi 5 hari kemarin ada di Pawon, Esesia, ASLC, BMRI, Arto, TAPG, PNBN, Nickel, Java, Jasa Marga, Sumarekon, Brisik, GJTL, Wins, Pegas, PTRO, Tins, Era, dan AHAB ya. Semakin banyak bar hijaunya berarti itu menandakan akumulasinya kuat ya. Oke, langsung saja kalau kita bahas untuk dari Pesino BDM ya. Dan untuk sektoral minggu depan masih ini saya perhatikan untuk sektoral minggu depan itu ada di saham-saham ini ya, untuk apa namanya sektor kesehatan, kemudian cyclical serta finance yang masih yang menopang, kemudian basic industri udah mulai masuk improving menuju leading gitu. So far masih itu untuk view kondisi market di minggu depan. Nah, untuk top akum ada di SSI ya kemarin di hari Jumat. Kita coba review kan. Untuk SSI ya, itu ada di level area resistnya di sekitar 1140 ya, itu yang menjadi krusial poinnya untuk SSI ini. So far dia masih akan uji lagi untuk level resistnya di sana. Masih mencoba untuk terus bertahan di atas MA20-nya. Kemudian ada Becap. Becap juga ini salah satu memang saham Haritanu selain Kepik yang di maintain ya, yang masih FCA. Becap ini masih terus aira-aira terus ya, mungkin ke bisa ke 80-90 nampaknya. Itu untuk view-nya masih uptrend. Kemudian Tins dan Tower. Tins kalau kita perhatikan di sini memang terlihat untuk pergerakannya terdekat sih dia akan uji lagi di level 1005 ya. 1005 lagi untuk level resistennya ya. Itu untuk teens area ke seribuan lah. So far hari Minggu kemarin, oh sorry hari Jumat kemarin AKB-KBB-nya luar biasa. Jadi so far masih bagus lah teens, masih bisa diikutin. Kemudian TOWR. Untuk TOWR juga masih uptrend, terdekat dia masih akan uji coba di 850. Kemudian Gajah Tunggal, biasanya di 1100-an lagi untuk pembeliannya, 1200 suka koreksi dulu ya. Tapi so far kemarin bagus banget ya. Udah deket resist saja 1200. Biasanya di 1120 sampai 1150 emang idealnya 1100 lah, 1100 sampai 1150. Dia udah dekat resist ini 1200-nya untuk Gajah Tunggal nih. Bagus banget. Akumulasinya masih. Bumi Astra kita cek Bumi Astra.
Bumi Astra, Bumi masih konsolidasi, resisten terdekatnya di 79. Masih konsolidasi aja deh si Bumi ini ya. Kemudian Astra masih so far bagus untuk pergerakannya kita lihat di sini. Untuk Astra ini sendiri kalau kita perhatikan masih sama ya. Resist di 4.800-nya yang mungkin akan diuji coba sampai 4830. BSDE dan Akra. Kalau kita perhatikan di sini BSDE ya. Masih uptrend banget. Kemarin dia nyampe 1100-nya. So far dia akan uji 100, 1140, 1150 terdekatnya. Itu tuh BSDE masih uptrend banget properti ya. SMRA, CTRA juga. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, enaknya merah aja pullback. Akra terlihat di sini mungkin masih akan menuju perjalanannya 1485 sampai nutup gap di level 1510. Itu untuk view dari Akra ini sendiri masih pelan-pelan aja. Kemudian Alfamart kalau kita perhatikan di sini, Alfamart terdekat sih masih sideways ya, terdekat di level area 2880 itu masih range konsolidasi besarnya, resistennya udah di sana untuk Alfamart. BMRI, Indie Brand, BRMD sih masih uptrend ya, Bank Mandiri luar biasa. Dalam price channelnya di sini terlihat rapi sekali ya, Mandiri. Tapi dia udah dekat-dekat resist price channelnya 7.000 ya, itu arahnya. Kemudian brand dia juga mencoba untuk breakout di level area resistnya ya, masih oke sih so far ya. Itu untuk Bank Brand nih. Terdekat sih dia level resistnya di 8.500 sampai 8.700 lah. Itu tuh brand. Kemudian Indika Energi, Indika juga masih so far bagus pergerakannya kalau kita lihat. Ya, masih pelan-pelan geraknya. Terdekat sih Indika ini dia akan uji coba lagi di level 1450-nya ya. Itu tuh resistnya. PTPP NES. PTPP kalau kita perhatikan di sini masih big akum juga. Terdekat sih dia akan uji coba di level 412, level-level resistnya ya. Tapi sebelum ke sana dia uji coba dulu 394-nya lah, 400 gitu. Kemudian ada NES. NES ini juga cukup atraktif ya hari Jumat kemarin. Luar biasa pergerakannya. Ini juga masih cukup menarik. Rata-rata level pembelian untuk kita perhatikan di ini di level 269 kalau bisa sih di bawah-bawah itu ya NES. Benar-benar NES. Ya, kalau bisa sih di bawah 270 itu udah menarik. Kemarin sempat 230-an ya. Ya beli 240, 250 lah kalau bisa dapat ya. Masih enak juga ini untuk si NES ini ya kalau kita perhatikan. Karena masih di bawah average mereka rata-rata nih ya. Kalau bisa dapat di bawah 260-nya. Itu untuk NES. Namun kemarin NES ini di tanggal 9 HD-nya malah buyback ya. Mungkin masih akan atraktif lagi deh nih gokil emang. AMMN TAPG. AMMN juga penopang ISG kemarin ya. Kemarin dia rebound dari 10.300-nya karena emang itu sesuai view saya ya. Kalau dia misalkan bertahan di atas 10.300 dan di MA 100-nya saya bilang. Ini sih memang sifatnya technical rebound gitu. Karena dia masih konsolidasi. Tapi bahayanya kalau ke depan dia breakdown 10.300 harus hati-hati aja gitu. Tapi so far sekarang dia take bond dijaga di 10.300. Untuk next resistnya lagi di 11.400 itu untuk AMMN. Kemudian TAPG dan MBMA. TAPG masih uptrend banget ya, saya suka banget nih untuk CPO satu ini. Terdekat sih dia bisa ke 7 berapa nih. Next resistnya di level 730 lah kurang lebih ya. Masih bagus TAPG. MBMA Unilever. MBMA kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman. MBMA terdekat sih dia akan uji coba lagi di level 580 600-nya lah. Ya. Kemudian Unilever masih sideways aja Unilever. Ya, walaupun sempat ada akumulasi tapi pergerakannya emang masih cenderung sideways ya. Dari segi chart juga udah kelihatan. Itu untuk Unilever. Tapi so far dia resistnya di 2.500-an ya. Itu untuk view-nya. Kalau dia breakout 5.700, 2.500 mungkin menarik. Kemudian Saratoga dan TPIA.
Saratoga masih uptrend, terdekat sih 1800 sampai 1850-an lah di uji coba masih. Kemudian TPIA juga masih cenderung akan konsolidasi setelah kemarin dia naik banyak, tapi masih uptrend ya. Terdekat sih 10.800, 11.000 lagi. Gokil emang TPIA nih. Kemudian SSMS kalau kita perhatikan di sini masih sideways aja, belum banyak pergerakan karena dia di akum-akum tadi tapi nggak kemana-mana. Nice SMGR, nice kalau kita perhatikan di sini ya masih cenderung sideways, namun nunggu break 525-nya baru dia menarik keluar sideways-nya. Itu untuk nice. Tinggal nunggu waktu aja, super nice. Kemudian SMGR di sini masih konsolidasi juga ya pergerakannya. Terdekat sih resistnya ada di level area 3950 ya. Itu untuk SMGR. Kemudian SIDO. SIDO juga masih akan menguji MA20-nya 730 sampai level 740 itu area SIDO. Masih akan konsolidasi juga nampaknya. INDF Arto. INDF view-nya masih belum mampu keluar breakout konsolidasi MA200 di 6360. Tapi kalau dia breakout mungkin bisa menutup gap di 6,5 terdekatnya lah. Kemudian ada Arto, kalau kita perhatikan Arto. Arto di sini terdekat dia akan uji coba lagi ya resist 2930-nya. Kemarin di sini resistnya 2930 belum balikin, tapi masih uptrend so far Arto masih bagus. Kalau break 2930 mungkin 3000 bisa. Kemudian IBOS masih tidak menarik ya, agak jelas saham. PTRO MSJA ini juga cukup menarik ya PTRO MSJA. PTRO juga masih trennya bagus ya. Terdekat sih dia akan uji lagi ya level resistnya di sekitar 8.000. Itu untuk PTRO 8.000 sampai 8.200. Kemudian ada MSJA ini cukup menarik juga ya. Saham ini terdekat si MSJA ini terdekat dia ke uji ke 390-400 lah. Itu untuk view-nya. SPRE masih uptrend ya. SPRE masih uptrend. SPRE terdekat sih mungkin 400 di uji cobanya ya. Itu untuk SPRE. Kalau kita perhatikan. MGRE dan Pawon. Ternyata banyak properti ya, misalnya MGRO ya. MGRO masih sideways aja, dia lebih ke repo, kurang menarik kayaknya ya. Pawon lah ini. Pawon masih uptrend, so far masih bagus. Itu ya, masih bagus banget Pawon ini, Pakuan Jati. Terdekat sih ke 480-an lah. Oke, itu dulu untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, teman-teman yang belum join XO Club ya, karena kita di YouTube pelanggan udah tidak bisa ya. Kita alihkan di sini. Nanti kita akan buatkan materi-materi ya. Untuk teman-teman seperti di YouTube, silahkan hubungi admin ya. Ya, murah meriah sekali ya. Itu hanya 3.000 per hari. Ya, kalau dihitung per hari, sorry, sekarang udah 90.000 ya per bulan. Kayak kayak di Advance lah, tapi dapat semuanya. Silahkan hubungi teman-teman di admin aja ya untuk joinnya sangat murah sekali setara dengan berapa ya? Ya, pokoknya murah lah sebulan segitu dapat live trading dan dapat watchlist setiap harinya ya, pantauan pagi, live trading sesi 2 dan video-video pembelajaran di sini. Oke, thank you ya. Semoga tetap cuan dan salam sehat selalu.